Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, Hong Wilaheng Skaring Bawono Langgeng. Saudaraku dimanapun kalian berada, seperti biasa ketemu kembali bersama Mas Ali. Mudah-mudahan saudaraku kondisinya sangat baik dan sehat. Kembali dalam hal ini di kitab Mawas Diri, saudaraku. Tentunya ada pembahasan apa lagi sih? Dan Mas Ali hadir dalam hal ini masih melanjutkan mengenai Satrio Piningit. Oh iya, sebelum pembahasan saudaraku, lupa ini mau tak nyalain dulu dupanya. Seperti halnya dupa ini saya nyalakan dulu. Nah, ini ya. Baiklah saudaraku. Kenapa dan Mas Ali suka wewangian ya? Terutama apa saja sebenarnya dibakar. Kebetulan dan Mas Ali ini sering membakar hiu atau dupa. Dupa ini pada esensinya adalah bau wangi. Nah, pada wewangian inilah yang disinyalir menjadikan khidmat. Dan di dalam ritual doa pun wewangian ini sangat diperuntukkan untuk kefokusan dan menambah keyakinan ya. Tentunya khidmatnya. Disinyalir wewangian ini pun merupakan bagian dari sunnah juga. Saudaraku, bagi yang suka wewangian, apapun bentuk rupanya, tentunya esensinya yang penting wangi. Untuk bentuknya memang beraneka ragam. Ada yang berupa sada atau biting hio, ada ukup yang berbentuk kerucut, ada kemenyan, ada juga minyak dan macam sebagainya. Tentunya saudaraku tinggal pilih mau memakai wewangian yang jenis apa, mau berupa tatal, gaharu dan semacamnya, bisa. Kali ini dan Mas Ali memasuki cerita jati diri Satrio Piningit. Kita simak lebih dalam. Des. Saudaraku, tentunya mengenai Satrio Piningit ada sesuatu hal yang memang sering kita dengarkan dan kita bicarakan ketika kita bertemu dengan siapapun, tentunya mengenai bagaimana cara mendapatkan ilmu dan wawasannya dan bagaimana cara menyampaikannya. Tentunya mungkin tidak sama persis dan mungkin ada hal yang belum diketahui. Tentunya dan Mas Ali sebelumnya mau menyampaikan kepada sesepuh, bini sepuh dan yang lebih mengetahui, mohon maaf sekiranya lebih dulu untuk menyampaikan. Nah, ini menurut sepengetahuan dan Mas Ali yang didapat. Bila mana ada pemahaman yang berbeda, tentunya sesuatu hal yang lumrah. Dan di sini di konten kali ini dan Mas Ali mengenai jati diri Satrio Piningit, ini memang banyak tugas yang diemban dan tidak mudah. Tugas yang diembannya, tanggung jawabnya sangat berat dan sangat luar biasa. Mengenai Satrio Piningit, tentunya saudara-saudaraku dimanapun berada, ini tidak mudah. Tentunya mengalami perjalanan-perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual ini sudah mematangkan kepada sosok Satrio Piningit tersebut. Nah, sosoknya siapa? Tentunya saudaraku pernah mendengar, apakah ini orang yang mengetahui pemerintahan, apakah hanya orang yang ada di ulamanya, atau posisi di mana nih posisi Satrio Piningit? Karena kemunculannya Satrio Piningit ini memang kapan dan waktunya belum ditentukan, belum diketahui. Nah, di Piningitnya ini masih tersembunyi. Saudaraku, tentunya mengenai Satrio Piningit, ini apakah iya? Kalau memang mau merubah, ada tanggung jawab kenegaraan, bangsa, bahkan skala bagaimana nantinya untuk mengemban tugas itu dilakukan. Tentunya apakah mereka yang ahli politik, bisa jadi apakah masuk di politik partai, apa sistem yang berubah. Begitu saudaraku. Nah, yang diembannya Satrio Piningit ini memang untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi. Saudaraku dimanapun berada, dan Mas Ali dalam hal ini ada penyampaian yang berbeda. Tentunya pandangan-pandangan bagaimana jati dirinya Satrio Piningit tersebut. Saudaraku,
mengenai Satrio Piningit. Jati diri yang dibawanya ini adalah sosok pribumi tentunya. Pribumi ini, kalau kita ngomong pribumi berarti manusia asal yang dari daerah asalnya. Pembahasan mengenai Satrio Piningit ada di tanah Nusantara, di tanah Jawa ini. Dan memang Satrio Piningit ini kehadirannya tidak hanya mengulas dan membahas hanya kenegaraan saja, tapi daerah-daerah yang memang saat itu teritorialnya Nusantara ini akan kembali. Tentunya saudaraku, mengenai sosok pemuda atau orang-orang yang sudah mumpuni ini mengetahui apa yang nantinya akan dikerjakan tugasnya. Nah, mungkin kita sering nonton film-film kalau sosoknya Satrio Piningit adalah pahlawan. Bisa jadi pahlawan, kita pernah nih waktu zamannya Den Mas Ali ini ada Saras 008 dan juga ada Baja Hitam, dan juga ada lagi mengenai sosok apa ya, semacam ada Batman, Spiderman. Apakah itu termasuk Satrio Piningit versinya mungkin orang sana gitu ya? Kalau di Indonesia sendiri, Nusantara ini kira-kira apa coba saudaraku? Karena sosok-sosok Satrio Piningit itu yang menolong. Nah, Panji atau di situ ada film Panji ya, kita ketahui. Nah, karena di era modern ini bisa jadi Satrio Piningit ini muncul sosoknya bukan semacam harus mungkin bercaping gini ya. Bisa jadi capingnya ini berubah, pakai helm, pakai topinya pakai topi besi. Nah, pada eranya saat itu menggunakan caping, terus pakai teken. Mungkin di era ini bukan teken lagi, mungkin beda lagi, tongkatnya sudah tongkat besi yang sudah bisa mengeluarkan, dalamnya itu ada keris dan energinya, atau ada tombol remote-nya bisa tek gitu, saudaraku. Jadi di era yang seperti ini maka kita pahami bahwa Satrio Piningit ini memang ada mengatakan mitos, ada cerita fiksi, karena memang untuk menghibur, karena kondisi keadaan yang darurat. Bahkan yang tidak mempercayai pun mengatakan ada yang muak dengan cerita-cerita kisah-kisah yang membawakan Satrio Piningit. Namun saudaraku, karena apapun bentuknya, pandangan-pandangan itu tentunya tidak perlu disamakan. Nah, nanti akan dengan sendirinya mana yang akan setuju dan tidak setuju, itu bagian dari memang hukum di dunia ini ya, ada pro dan kontra. Namun pada dasarnya saudaraku, mengenai Satrio Piningit di era modern yang seperti ini, bisa jadi sosoknya tidak penampilannya seperti Den Mas Ali ini. Nanti di era tahun 2045, sosok Satrio Piningit ini justru sudah mampu, kendaraannya itu sudah bukan kuda lagi, bisa naik roket. Jadi garasinya itu sudah ada pesawat di situ. Jadi mau pergi kemana, bes itu. Jadi teknologinya. Nah di era saat itu pada eranya. Nah tentunya konsepnya sama, bisa berjalan, berpindah tempat dengan menggunakan teknologi. Nah saudaraku, mengenai keberadaan Satrio Piningit ini ada mengatakan ada di wilayah Jawa mana ini? Ada yang mengatakan di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat. Menurut Den Mas Ali, pengetahuannya bahwa sah-sah saja mau saudaraku mau mengatakan di mana. Bisa jadi Satrio Piningit ini tidak hanya satu orang saja, tapi akan sinergi Satrio Piningit di berbagai wilayah, saudaraku. Nah, tentunya mengenai Satrio Piningit di era yang sekarang, di Sunda besar, ada di tanah Jawa Barat. Mungkin saat itu Prabu Siliwangi ya, yang muncul sosoknya sebagai pahlawan yang ulas asih terhadap rakyatnya, keadilannya, dan memperhatikan betul umatnya yang dipimpin. Nah, di era-era yang sekarang bagaimana nih? Toh kenyataannya kostum juga sudah berubah. Dulu yang menggunakan kemben, sekarang ada yang sudah memakai dasi. Nah, tentunya era-era ini ada perubahan dari segi kostum. Saudaraku, mengenai ajaran-ajarannya,
yang kita ketahui, bahkan Mas Ali tahu, itu pernah bahwa Satrio Piningit itu muncul dari Jawa Barat untuk wilayah Sunda, Sunda besar. Nah, Sunda ini, apakah makna Sunda sebenarnya itu, atau Sunda ini adalah susunan dunia? Jadi Satrio Piningit ini tidak hanya cakupan bangsanya saja atau negerinya saja, tapi cakupannya itu lebih luas. Karena memang kalau ngomong Sunda, ya kita ketahui ya saudaraku, Sunda itu ada di wilayah Jawa Barat. Nah, kayak di Jawa Tengah tuh ada Demak, ada Semarang, ada Pemalang, ya ada Brebes, Karsidenan, Pekalongan, sampai ke timur, ya, ada lagi. Nah, Solo juga masih Jawa Tengah. Jawa Timur ada Banyuwangi, Sidoarjo. Nah, saudaraku, dalam hal ini dan Mas Ali ketika membahas mengenai Satrio Piningit ini coba membayangkan bahwa dan Mas Ali ini di era modern ini dulu berkuda gitu, sekarang kuda besi. Nah, kan di ramalan Jayabaya saja kan bahwa bumi ini nanti akan dikelilingi besi, kalungan besi. Nah, berarti kereta yang kita tahu ya tertanam gitu. Berarti eranya sudah berubah. Nah, era-era saat itu bisa jadi di era yang nanti yang akan datang, di era yang akan datang tentunya beda cara kendaraannya, beda cara kostumnya, berubah cara penyampaiannya, tapi esensinya sama saudaraku. Intinya untuk kemaslahatan, untuk perbaikan umat, carut marutnya negara, maka kehadirannya Satrio Piningit itulah muncul. Nah, kalau di film-film fiksi itu, ya tadi yang saya katakan ada Spiderman untuk Barat, untuk Indonesia ya Saras 008. Ketika ada kekacauan berani langsung maju, set, ya, ditolong gitu. Itu jangan-jangan Satrio Piningit yang datang memakai itu, saudaraku. Mengenai hal kemunculannya Satrio Piningit dan sebagainya, lantas kebijakan-kebijakan apa saja yang nanti menjadikan kemunculannya Satrio Piningit, tentunya ini belum bisa secara mendasar. Hanya di ramalan Jayabaya ini memang atau di Sabdo Palon kita dengar dan sebagainya bahwa ramalan itu ketika atau goro-goro. Nah, ketika goro-goro ini sebagai isyaroh, ya, sebagai petanda bahwa nanti kemunculannya ada. Nah, bahkan di era yang saat ini kita rasakan nih, Pertalite naik, ya, BBM naik, terus bayar listrik naik. Nah, kekacauan-kekacauan ini, nah nanti akan muncul satria-satria yang mendampingi, mendamaikan masyarakat yang kelimpungan gitu. Saudaraku, mengenai terkait dengan jati diri Satrio Piningit sebelumnya yang di awal sampaikan bahwa Satrio Piningit ini ada kemunculannya di wilayah Jawa Barat, Sunda, dan munculnya kapan dan sebagainya belum bisa ditentukan karena Piningit ini masih tersembunyi. Saudaraku, mengenai Satrio Piningit ini, kehadirannya ini justru akan mengembalikan tanah-tanah yang memang pada saat itu tanah leluhur itu capaian sampai dia. Nah, bagaimana untuk mengembalikan itu? Tentunya dengan tidak metode perang. Bukan nanti kita invasi ke sana, tapi menggunakan sistem pengajaran, memberikan kesadaran, pemahaman, dan sistem ilmu pengetahuan yang akhirnya dengan sendirinya negara-negara itu dengan kemauannya sendiri bergabung ke Nusantara ini. Jadi dengan sukarela. Nah, kok sampai munculnya kesukarelaan itu tentunya ini pemimpin yang luar biasa. Karena memang digadang-gadang dikehendaki umat manusia, tidak hanya di negara Nusantara itu sendiri, saudaraku. Negara Indonesia itu sendiri, saudaraku. Nah, kita ketahui sebelum nama Indonesia ini ada, ini namanya Nusantara. Saudaraku, tentunya mengenai Satrio Piningit tidak hanya mengambil alih kekuasaan atau mengambil alih negeri atau mengambil pimpinan saja, namun malah justru negara-negara bagian atau dulu tanah-tanah teritorial itu, tanah yang
dulu pernah ada di Nusantara ini, tentunya itu akan kembali. Jadi Satrio Piningit ini dia hanya mengurus rakyatnya saja, tapi justru pengembangan Nusantara ini sangat luas. Ya, jadi kembalinya itu dengan kemauannya sendiri. Ya, dan Mas Ali tadi sampaikan bahwa kemauannya itu dengan kepemahaman dan setuju banget dengan sistem yang ada, sistem yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang baik oleh pemimpin yang ada itu, yaitu menggadang-gadang Satrio Piningit. Saudaraku, tentunya mengenai pemahaman atau kepribadiannya Satrio Piningit ini memang sesuatu yang memang sesuatu banget, saudaraku. Itu memiliki kepribadian yang berbudi pekerti luhur dan memang terah Jawa. Dan terah Jawa ini justru mampu memahami karena memang terah Jawa ini peradaban yang sangat tua. Perlu kita ketahui bahwa peradaban yang sangat tua ini ada di tanah Jawa sendiri. Percaya atau tidak panjenengan? Karena memang ini akan mengembalikan dari 500 tahun yang akan datang saat itu disampaikan oleh Sabdo Palon, dan mungkin ini sudah masuk pada eranya, ini akan kembali peradaban yang saat itu, saudaraku. Nah, dalam hal ini kira-kira nanti sosok pemimpinnya kayak apa? Ini akan rame nih, saudaraku. Ini sudah bulan September tahun 2002. Bahkan ini bentar lagi habis tahun. September, Oktober, November, Desember. Nah, ini masuki tahun 2023. Ini sudah mulai kontestasi politik di negara kita, negara Indonesia. Maka saudaraku, tolong yang eling lan waspada. Dengan gejolak digambarkan ini terasa energi yang sangat luar biasa. Akan terjadi momen-momen politik yang masih memang belum paham apa itu makna demokrasi. Katanya demokrasi ini siap berbeda, katanya demokrasi ini siap adanya perbedaan. Alah, nyatanya nggak siap. Mau berbeda saja merasa bermusuhan, harusnya tuh bersinergi. Paham? Ya, jadi ini pun ya saudaraku, mengenai demokrasi ini nanti ada perbedaan politik, perbedaan pilihan. Nah, ini harusnya dipahami. Kita sebenarnya sudah dilatih. Wong kita saja dengan panjenengan beda pemahaman, beda cara, namun gimana caranya saling menghormati, saling mengerti. Ketika orang sudah saling mengerti, saling menghormati, maka timbullah kasih sayang. Islam tidak mengajarkan perbedaan itu untuk perpecahan, tapi perbedaan ini ya untuk saling sinergi. Paham? Nah, saudaraku, mengenai hal yang demikian perlu diingatkan bahwa kita pahami bahwa yang menyatakan Satrio Piningit itu mitos atau hanya fiksi belaka, tapi kenyataannya memang dibahas dengan rasa dan itu real gitu. Kalau sosoknya ya terserah imajinasinya sampean apa, bisa jadi kayak Naruto. Wah, itu beda lagi. Ini kan sosok pahlawan. Kalau memang dikatakan Satrio Piningit ini banyak, berarti sosok-sosoknya macam-macam. Nanti bisa kumpul berbagai bidang caranya. Perbedaan itu tapi esensinya apa? Tebarkan kebaikan. Ya, seperti itu saudaraku. Nah, mengenai pembahasan masa lalu, pembahasan masa kini, pada esensinya adalah Satrio Piningit ini kehadirannya untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik lagi, bahkan menata mental manusia itu sendiri, saudaraku. Saudaraku, tentunya mengenai pembahasan Satrio Piningit ya, kita muncul imajinasi, muncul pandangan, gaya-gayanya, model-model pemimpinnya. Bahkan ingat betul bahwa tahun-tahun yang lalu bahkan Pak Jokowi saja itu masuk dalam jajaran Satrio Piningit itu. Nah, kembali tinggal persepsi panjenengan, tinggal persepsi bagaimana bentuknya Satrio Piningit, modelnya kayak apa, nanti kendaraannya pakai Ninja Air, apa pakai kuda lagi kayak masa dulu. Sekarang tanahnya aja memakai aspal kok.
ya kan? Terus juga pesawat di atas juga ada. Ya tentunya berbeda kendaraan, tapi esensi ajarannya adalah kasih sayang dan cinta kasih, begitu saudaraku. Nah, demikian dulu saudaraku mengenai jati diri Satrio Piningit. Apakah iya nanti bentuk dan modelnya Satrio Piningit ini di era yang saat ini modernnya? Dan Mas Ali mohon maaf bila mana ada tutur kata yang tidak pas dan kurang pantas, kata-kata yang mungkin salah dan tidak berkenan. Mohon izin para sepuh, dan Mas Ali mohon maaf sekiranya mungkin agak selengean atau apa. Ini adalah membuka wawasan ya, kita saling belajar. Dan tentunya boleh saudaraku yang sudah support, kami ucapkan terima kasih, yang mendukung channel Kitab Mawas Diri. Saudaraku, kembali bahwa dan Mas Ali masih banyak kurangnya, kita belajar bersama. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah selalu support, dan silakan kirim di komentar. Itu saja, dan Mas Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng.